Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 10 Banjarmasin. Semangat ya kalian, hari ini kita belajar mata pelajaran biologi lintas minatnya. Perlu diketahui bahwa akhir Maret nanti kalian sudah mulai ujian sekolah. Maka dari itu mulai minggu ini Bapak akan memberikan 2 materi langsung ya. Ini materi pertama pada minggu ini, nanti tunggu kelanjutannya materi yang selanjutnya pada hari-hari setelah hari ini ya. Kita akan belajar bersama Bapak Haditya. Hari ini kita akan belajar materinya adalah mutasi. Mutasi itu apa, Pak? Mutasi adalah suatu perubahan frekuensi dan kombinasi alel, gen atau kromosom secara seketika. Artinya dia langsung seperti itu, cepat ya prosesnya. Mutasi terjadi secara acak yang beradaptasi hanya sebagian kecil. Bila suatu mutasi mempunyai nilai ketahanan dan bentuk baru yang diturunkan telah nampak, maka ketahanan, kedewasaan, dan reproduksi dari bentuk baru itu tidak bersifat acak lagi. Ini cuma untuk dipahami ya secara mendalam bahwa mutasi itu terjadi secara acak. Nah, mereka di sini adalah mutasi cenderung untuk bertambah dalam populasi dibandingkan dengan anggota populasi lain yang mempunyai nilai selektif rendah. Walaupun mutasi adalah dasar variasi, tetapi peranannya hanya kecil. Yang lebih penting kombinasi dan poliploidinya. Nah, kita akan belajar macam-macam jenis mutasi. Ada beberapa macam mutasi atas dasar sudut pandang tertentu. Hal-hal berikut ini menunjukkan seberapa macam mutasi berdasarkan atas berbagai sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan tempat terjadinya. Mutasi terbagi 2, ada mutasi kecil dan mutasi besar. Mutasi kecil disebut point mutation, mutasi besar disebut gross mutation. Mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen. Nah, kalau mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dari kromosom. Artinya dia pada bentuk ini sudah terlihat ya, bahwa mutasi ini ada yang kecil, ada yang besar. Berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi, itu terbagi juga ya. Yang pertama mutasi somatis. Apa itu mutasi somatis? Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Nah, sel soma ini bisa kalian baca ya. Di pause dulu, dibaca silahkan agar pembelajaran kita bisa efektif ya dalam hal waktu. Lanjut kita ke mutasi germinal. Kalau tadi mutasi somatis, ini mutasi germinal. Mutasi gametis atau generatif atau germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel germinal terdapat di dalam gonad. Hal ini terdapat pada makhluk hidup bersel banyak dan bukan yang bersel satu. Artinya mutasi germinal ini bisa ada pada manusia ataupun hewan-hewan lainnya, terkecuali hewan yang bersel satu seperti amoeba. Seperti itu ya. Mutasi germinal ini bisa dibaca ya untuk pengertiannya secara mendalam. Lanjut kita ke jenis mutasi berdasarkan sudut pandang faktor penyebab mutasi. Ini terbagi beberapa ya. Yang pertama mutasi alami atau spontan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat atau disengaja. Penyebab dari mutasi alami ini antara lain sinar kosmos, batuan radioaktif, sinar UV. Nah, kalau ada yang alami berarti nanti ada juga yang mutasi buatan. Kita lanjut ya ke sini. Mutasi buatan. Mutasi spontan merupakan mutasi yang sengaja dibuat manusia. Atau mutasi buatan ini adalah mutasi yang sengaja dibuat manusia yang biasanya diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya di bidang budidaya, perakitan bibit dan lain-lain. Ini biasanya dikerjakan oleh petambak-petambak ataupun peternak-peternak karena dia ingin
memanipulasi suatu hasil peternakannya atau pertambakannya dengan cara mutasi buatan. Selanjutnya, berdasarkan jumlah faktor keturunan, mutasi juga dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, mutasi bertahap atau mutasi mikro. Mutasi mikro ini adalah mutasi yang terjadi atas satu atau sekelompok kecil faktor keturunan. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri ya. Lanjut, kita berdasarkan manfaat bagi individu atau populasi yang mengalami. Nah, mutasi ini ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Mutasi yang merugikan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang kurang atau tidak adaptif pada individu populasi. Artinya, pada suatu inangnya atau pada suatu tempatnya, mutasi yang merugikan ini bisa mengakibatkan sesuatu yang negatif pada suatu tempat yang ada tertimbul mutasinya. Nah, itu yang disebut mutasi yang merugikan. Sedangkan mutasi yang menguntungkan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada individu atau populasi. Di antara kedua mutasi ini paling banyak terjadi adalah mutasi yang merugikan. Akan tetapi dalam ruang lingkup mekanisme evolusi, dampak perubahan karena mutasi efektif adalah mutasi yang menguntungkan. Artinya mutasi menguntungkan ini berhubungan erat dengan mutasi buatan. Karena mutasi buatan itu diciptakan untuk menguntungkan sesuatu yang perlu dimutasi seperti itu. Lanjut kita kepada faktor penyebab mutasi. Faktor-faktor yang penyebab terjadi mutasi adalah banyak aspeknya ya. Bisa dari faktor lingkungan, faktor-faktor tersebut dikenal sebagai mutagen. Pada umumnya faktor-faktor lingkungan penyebab mutasi dibagi menjadi, nah ini adalah pembagian dari faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan mutasi. Yang pertama faktor fisika atau faktor radiasi. Ini bisa dibaca sendiri ya. Lanjut kita ke faktor kimia. Faktor kimia ini karena di dunia ini banyak sekali zat kimia, makanya pada suatu mutasi faktor kimia ini juga mempengaruhi terjadinya mutasi. Banyak zat kimia bersifat mutagenik. Zat-zat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pestisida ini pada tumbuhan ya. Nah, ini erat kaitannya dengan mutasi buatan. Karena pada suatu penanaman kita kan memerlukan pupuk. Pupuknya ini ada pestisida. Nah, di situ ada mutasinya ya. Faktor kimia selanjutnya adalah industri. Industri ini seperti pabrik ya. Seperti tekstil. Nah, itu adalah industri. Di dalam suatu pabrik atau tekstil dan lain-lain itu juga terdapat mutasi yang disebut sebagai faktor-faktor lingkungan pada mutasi. Nah, pada makanan dan minuman juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan penyebab mutasi. Kafein, siklamat, natrium, nitrit, dan asam nitrit. Nah, ini adalah jenis-jenis makanan yang mengakibatkan mutasi. Selanjutnya adalah obat. Nah, obat ini bisa dibaca sendiri ya. Kita banyak lah ya belajar obat. Obat itu kan bisa menguntungkan, bisa merugikan. Dia juga erat hubungannya dengan mutasi. Faktor selanjutnya adalah faktor biologi. Lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom. Misalnya virus hepatitis menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan aberasi. Virus corona bagaimana Pak? Dia juga termasuk ya. Virus corona adalah virus baru. Dia merupakan suatu mutasi dari suatu virus-virus ya yang mengakibatkan imunitas tubuh kita menjadi berkurang. Jika yang terkena adalah anak muda, mungkin imunnya masih bisa melindungi si pemuda tadi apabila terkena virus corona. Tapi apabila virus corona ini menjangkiti orang yang sudah tua, otomatis kan orang tua ini punya berbagai macam penyakit dan imun adalah penjaga dari penyakit tadi. Virus corona ini memakan imun si orang tua, makanya bisa mengakibatkan
yang disebut meninggal dunia seperti itu. Nah, ini adalah pembelajaran Bapak tentang mutasi. Bapak harap kalian memperhatikan atau mendengarkan penjelasan Bapak secara keseluruhan agar kalian paham betul tentang mutasi. Silahkan kalian catat anak-anak ya materi mutasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan tanya lewat WA. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.